Shalom, welcome to Up Close and Personal Podcast with me, Rebecca Masih and Menara Doa Jakarta. Pada episode pertama, kita membahas tentang penantian seorang mempelai, yaitu mempelai Kristus yang tertuang dalam lagu The Song of the Bride. Saat ini saya masih ditemani dengan narasumber saya, Ibu Elka Wijanarko. Shalom Ibu. Shalom. Thank you Becca. Iya. Kemarin tuh kita udah ngebahas tentang di balik lagu The Song of the Bride. Ada satu kalimat yang sangat memberkati saya secara personally dan saya ingin membahas hal itu hari ini. Oh, oke. Kata tersebut adalah, do you really love me? Benarkah kamu mencintai saya? Tuhan ketika itu Tuhan bertanya ya, do you really love me? Banyak yang bilang I love you Jesus, I love you, I love you, dengan gampang gitu. Kadang nggak pakai beban, nggak pakai mikir gitu ya. Secara ini aja gitu keluar. Tapi kadang kan love itu bukan sekedar kata-kata ya Bu. Betul, betul. Iya, kalau ngomong doang mah gampang. Gampang, semua orang bisa nyampein gitu. Iya. Everybody, ya sometimes kalau orang itu apalagi ya, kalau saya udah sering pernah hidup di luar negeri gitu ya. When you said love itu so easy. Ya, when we meet people, I love you itu ya. Atau ketika mau berpisah gitu, bye, I love you gitu. Itu so easy memang seperti itu. Jadi ya nggak salah sih ketika mereka berkata demikian, tuh nggak salah gitu loh, nggak salah. Cuman apakah segitu aja tuh meaningnya, itu yang perlu dipertanyakan lagi atau diperjelas gitu loh ya. Betul. Karena memang banyak sekali semuanya tuh, banyak orang selalu berkata, apalagi kalau lagi foto love gitu kan. Nah, kayak ya, lagi musimnya trending kayak gitu, ikut love gitu. Apakah itu betul-betul the true love? Nah, itu yang penting kayak gitu sih. Seperti ini ya, Tuhan nanya tuh, do you really love me, itu apakah benar-benar the true love or cuman lip service love aja gitu. Karena banyak juga kalau kita ketemu teman kan, I love you bye, di belakangnya gitu. Di belakangnya hanya sekedar gue sebel sih sama dia gitu ya. Cuman kan karena di depannya jadi sweet manis gitu. Jadi memang kata love ini sudah menjadi kayak very common ya in our relationship with others gitu ya. Tapi sebetulnya ya betul common, cuman maksudnya harusnya itu nggak hanya segitu saja, meaningnya tuh harus deep gitu, artinya tuh harus dalam. Kalau saya sih, kalau kamu nggak betul-betul mencintai seseorang, why you say love gitu loh, ya kan? Iya betul. Ya kan, itu kan seperti kayak munafik ya, kayak begitu ya. Ya even kamu nggak ngomong I hate you atau aku benci kamu, tapi kita kan nggak harus berkata I love you but inside you hate him gitu loh ya kan. Itu kan sesuatu yang muna gitu loh ya kan. Kontradiksi gitu. Jadi kalau menurut tadi Becca pertanyaannya tentang di lirik The Song of the Bride, ada pertanyaan dari Tuhan. Ya memang saat itu ketika saya mendapatkan lirik tersebut, itu di dalam suatu pengalaman, di dalam suatu saya dibawa ya, kayak kita diangkat, saya dibawa gitu, dan betul-betul I heard the voice ya. I heard the voice about Jesus ask me about, do you really love me gitu ya. Karena dia bertanya seperti itu, seperti kayak nyentak banget gitu loh di saya gitu loh ya. Iya sih, tapi saya nggak ada kata-kata lagi ketika saya mendengar itu. Kemudian kalau kita baca di Alkitab kan tuh ada tuh, dia juga bertanya 3 kali ya kepada Petrus ya gitu. Cuman pada saat itu dia bertanya sekali, but very deep meaning for me ya. Ketika Tuhan berkata do you really love me, in the second thoughts atau saat itu juga aku nggak mikir oh yes Lord I love you atau kayak gimana, langsung itu dalam rohku keluar langsung, I just want to be your bride ya. I
I don't have to express about my love or I love you. Yang keluar tuh I just want to be your bride. Oh, ya, kadang ini ya apa namanya yang kita lakuin itu lebih meaningful daripada yang kita omongin gitu. Iya. Iya benar Ya sih. memang kadang-kadang kalau orang kalau misalnya kayak Becca, do you really love me? Mungkin pasti jawaban Becca ya, yes I love you kan, Yeah. balakannya seperti itu. Ya, itu very common ya. Yeah. Itu pada saat itu seperti itu umum gitu loh. Semua seperti itu, tapi pada saat Tuhan Yesus bertanya demikian serius kepada saya nggak jawab I love you Jesus. Atau nggak ada sempat waktu untuk menjawab itu, ya. Jadi bagi saya sudah, karena waktu itu kayak saya di drone ya, ditarik itu dekat dekapannya dia, dan dia bertanya, do you really love me? Ya itu nggak akan keluar dengan kata-kata yes I love you. Udah nggak sempat lagi karena aku sudah perlukan menjadi I just want to be your bride Lord, gitu kan ya, ngerti. ya. Jadi kan aku sudah nggak ada sempat lagi untuk think twice or berkata yes I love you, sambil kadang-kadang berkata yes I love you itu sometimes kita kan think toh really betul nggak kan gitu kan, benar kan. Nah pada saat itu aku nggak ada waktu untuk memikirkan atau apa, jadi karena aku sudah ada di dalam embrace-nya dia. Dan ketika dia berkata do you really love me, I just want to be your bride. Yes. I just want to be your bride, that's Such all. a beautiful story ya Bu. Nah tadi Ibu udah nyinggung soal Petrus gitu ya. Petrus yang waktu ditanya 3 kali sama Tuhan, apakah Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dijawab iya. Terus kedua iya. Yang ketiga baru dia seperti yang kau tahu Tuhan gitu kan. Nah kalau yang aku pelajarin gitu ya, itu ada 3 tingkatan kasih gitu. Jadi kayak yang pertama tuh ketika Tuhan Yesus nanya, si Petrus tuh jawabnya yang pertama dan yang kedua itu dengan kasih filia, persaudaraan. Dan yang ketiga baru dengan agape. Nah menurut Ibu tuh seperti gimana tuh? Memang saya pernah dengar itu, tapi waktu saya mendapat revelation dari Tuhan tentang hal tersebut, justru kebalik ya. Oh, gitu. Terbaliknya. Jadi ketika Tuhan Yesus bertanya yang pertama kali, dia bertanya dengan love yang agape. Oh Nah, karena Tuhan tuh selalu memulai dari spirit. iya. Semua segala sesuatu dimulai dari roh, jiwa, dan tubuh. Iya betul. Nah 3 kali pertanyaan itu juga ditujukan dari roh, jiwa, dan tubuh. Gitu. Ketika Tuhan Yesus pertama kali bertanya pada Petrus, sifat karakter daripada pertanyaan Tuhan tentang kasih, itu Tuhan tuh kasih yang tertinggi adalah agape. Iya. Dan ketika dia bertanya kepada seseorang, nggak mungkin dia rendah. Jadi dia sudah punya, dia sudah punya standar ya. Air dulu. Do you really love me? Atau apakah kamu mengasihi aku dengan standar agape? Ya. Tetapi pada saat itu manusia daripada Petrus, saat itu Simon Petrus, dia belum mencapai standar agape. Tentu dia jawab tapi dengan standar filia tetap. Ya, dengan sebagai biasa teman yang dia lihat sehari-hari, Yesus yang hangout berkali-kali ke pantai, bertemu dengan banyak orang, terus memberkati orang. Dia itu hanya kasih, oh Tuhan tuh begitu mengasihi, dan dia hanya bisa sambut itu dengan persahabatan seperti itu. Iya. Ya, persahabatan itu. Dan ketika dia melakukan itu, tetap makanya Tuhan bertanya lagi second times ya, do you really love me? Apakah kamu mengasihi aku? Itu Tuhan tetap dalam standar dengan kasih agape. Tapi Petrus tetap dia nggak bisa karena memang belum dia menerima Roh Kudus. Ya, jadi dia tidak bisa menyamai standar tersebut. Jadi tetap dia melihat, iya, aku mengasihimu. Kan selama ini aku udah ikut kamu gitu kan, meaningnya kayak gitu. Ya, udah ikut ini. Nah, ketika Tuhan melihat kedua kalinya, Petrus masih bisa hanya sampai di standar hanya secara persahabatan seperti itu. Tuhan menyadari. Dengan demikian Tuhan downgrade. Oh. Justru Tuhan yang downgrade Yep. ke filio untuk yang ketiga kalinya supaya nyambung dengan Si Petrus. Nah, untuk suatu hubungan relationship about love itu harus ada suatu standar yang sama sehingga terjalin suatu hubungan. Ya. Nah, Tuhan mau menjalin hubungan dengan manusia. Oleh karena itu dia downgrade. Dia menurunkan standarnya terlebih dahulu. Ya, supaya manusia ini bisa merespon sama
Sehingga kalau sama standarnya dengan ketika Tuhan menurunkan dengan dia bertanya yang ketiga kalinya, dia bertanya dengan Filia, maka jawaban dari Petrus itu nyambung. Maka baru terjadi suatu jalinan relationship, hubungan kasih itu. Oh, seperti itu. Ya. Baru setelah itu dulu nyambung, dia keluar air mata, nangis. Nah, itu keluar dari dalam. Nah, itu nantinya akan mengubah standar dia berikutnya. Sehingga dia bisa upgrade. Dia yang upgrade. Nah, dari Roh Kudus, dari Tuhan itu yang membuat dia naik. Sehingga kasihnya dia kepada Tuhan naik seperti standarnya Tuhan. Wow. Karena kita semua ini kan dari dosa. Iya. Kita nggak mungkin bisa mengasihi Tuhan Allah Bapa dengan standarnya Tuhan Allah Bapa unless dia downgrade dulu. Supaya ngangkat kita. Sehingga ini matching dulu. Iya. Kemudian dengan terjadi suatu kesepakatan, terjadi suatu persamaan standar seperti itu, baru terjadi apa? Hubungan jalinan sama, hatinya sama, semuanya sama, baru itu bisa naik Ya. upgrade kan seperti itu. Sama dengan Tuhan punya standar. Standar, nah gitu. Wow. Namun ketika waktu saya mengalaminya, itu Tuhan tetap dia standarnya up ya, jadi tentang agape. Iya. Jadi tinggi. Waktu dia bertanya, do you really love me? Dia standarnya segitu. Oleh karena itu saya sudah waktu itu roh saya yang diangkat tuh roh saya. Otomatis roh ini yang naik. Iya. Dan ketika roh naik, nggak perlu dengan jawaban yes I love you Lord. Makanya langsung sama, walaupun it's not the same word ya. Tapi dari I just want to be your bride itu levelnya sama. Level agape sudah seperti itu. Wow. Wow, that's beautiful. Memang ya cinta kasih itu kadang-kadang orang mikirnya tuh nggak gampang aja gitu ya kan. Kalau kita lagi misalnya kayak sometimes kita lagi nyanyi atau apa, I love you. Padahal sebenarnya kan love itu ada pengorbanan gitu ya. Seperti Tuhan Yesus yang karena dia mengasihi kita, mencintai kita, dia turun ke dunia lalu disalib untuk menebus setiap dosa kita. Dan apakah kita ya, menurut Ibu, sebagai anak-anak Tuhan gitu ya, harus seperti itu juga gitu? Harus sampai segitu juga mengorbankan diri kita sendiri, bahkan untuk ini loh Tuhan, saya mencintai Tuhan gitu. Buktinya gitu. Ya, karena kan Tuhan sudah memberikan suatu contoh teladan how to love somebody atau how to love each other gitu ya. Seperti dia sudah, makanya ketika itu dia bertanya 3 kali kepada Petrus, dia mau mengajar kepada kita. Hal pertanyaan itu juga mau mengangkat kita dan juga mau memberikan suatu pengajaran kepada kita bahwa begini loh caranya mengasihi itu. Ya. Jadi ketika seseorang itu kita kasih, kita yang sudah misalnya sudah standarnya sudah oke, agape seperti itu. Namun ada orang yang pernah mengalami tekanan, sakit, disakiti, otomatis sukar untuk mencapai standar yang mengasihi secara full agape yang seperti itu. Nah, untuk orang yang seperti itu, kita harus mau downgrade seperti Yesus downgrade. Karena kita pada saat di level tersebut seperti Petrus, ya Petrus saat itu dia mengalami apa? Ketika dia sudah berkata, oh aku mengasihimu Tuhan, aku gak akan menyangkal engkau. Kan 3 kali dia akhirnya menyangkal. Dan keadaan seperti itu membuat dia itu seperti kecewa sama dirinya sendiri. Ya, terus dia menyesal, dia mungkin marah, ya, dan mungkin dia menyakiti dia. Kenapa ya aku begini? Dia ada suatu penyesalan seperti itu. Karena itu Tuhan tahu keadaan waktu itu Petrus, kerohanian maupun mental jiwanya dia itu very low pada saat itu. Makanya Tuhan mencoba untuk mengangkat. Ya, banyak dari kita semua mengalami penganiayaan, disakiti. Nah, itu membuat hati kita itu hancur, membuat kita itu nggak bisa mengasihi lagi. Sama waktu itu Petrus juga nggak bisa mengasihi Tuhan. Padahal dia kalau kita lihat dari cerita-cerita di Perjanjian Baru di Injil, dia begitu close ya sama Tuhan ya, dan selalu tampil begitu ya. Tapi memang pada saat ketika dia dibutuhkan oleh Tuhan, dia yang
menyangkal, dia yang pergi. Nah, seharusnya saat itu yang sakit hati adalah Tuhan. Iya, seharusnya. Ya kan? Tetapi Petrus juga mengalami sakit hati. Dia kecewa Sama dirinya kemana sendiri, dirinya sendiri. Kenapa kok aku begini? Padahal kan dia sudah kayak gembar-gembor dia. Aku nggak akan meninggalkanmu begitu. Tapi ternyata manusia jasmani atau daging ini, pada saat itu dagingnya Petrus lebih unggul daripada manusia rohnya Petrus. Nah, dia mengalami suatu tingkat kerendahan daripada mentalnya tuh dia sudah down. Tapi dia masih bersyukur dia tidak seperti Yudas langsung bunuh diri. Petrus cuman dia menyesali, tapi dia masih ada suatu pengharapan seperti itu ya. Tapi dia tetap kayak sudah hancur, apalagi Tuhan Yesus bangkit dan tidak ada lagi kan. Dia hilang pengharapan. Ikut siapa lagi nih sekarang? Kemana mesti ikut? Yang selama ini ada Tuhan Yesus mati nggak ada, terus tubuhnya nggak ada di kuburan gitu kan. Nah, itu membuat dia tambah makin dalam lagi. Makanya dia kembali ke pekerjaan yang lama. Jadi nelayan lagi. Dia ngajak teman, aku mau kembali lagi, aku mau menjala ikan aja. Nah, setelah itu dia kembali lagi dalam mental dunia ini lagi. Makanya sama Tuhan mau diangkat lagi. Ditanya lagi 3 kali. Dan itu juga memberikan teladan. Kalau aku ini yang sudah kamu sakiti dengan kamu menyangkal itu, aku tetap datang, tetap mengasihimu. Ya. Kamu pun harus demikian kepadaku dan coba juga kepada each other, kepada teman-temanmu, saudara-saudaramu yang lain. Jadi kalau ada orang yang tidak bisa mengasihi dengan level yang tinggi yang seharusnya agape, kita yang harus downgrade. Supaya terjadi suatu kebersamaan. Dengan kebersamaan itu barulah kita angkat. Nah, untuk downgrade ini kan suatu sacrifice, pengorbanan. Nah, itu pengorbanan itu Tuhan sudah ajarkan kepada kita. Dan tentunya kasih, love itu harus ada sacrifice. Seperti Tuhan, dia harus downgrade. Dari yang tinggi di surga dia mau turun ke dunia. Bahkan dia sampai di level di mana dia dihina, dikecam, dianggap sebagai orang yang terkutuk. Nah, itu kan rendah banget seperti itu. Betul. Nah, itu anak raja, dia adalah raja itu sendiri, anak Allah, raja itu sendiri harus sampai di titik yang paling bawah, bahkan paling bawah banget. Nah, itu pengorbanan. Hanya untuk apa? Untuk kasihnya dia kepada semua orang ini. Gitu. Ya, Ibu kan juga pasti ada satu standar nih. Ya. Lalu bagaimana ketika Ibu ada gitu ya di lingkungan keseharian Ibu gitu ya, mengasihi, lalu ngelihat orang-orang yang tidak, kayaknya nggak susah nih naik untuk ada di standarnya Ibu nih. Ya, memang pernah sih, bukan pernah aja, sering ya, dan bahkan sampai sekarang sih seperti itu. Yaitu saya belajar dari ketika Tuhan mau downgrade untuk saya. Ya, ketika saya dalam keadaan penuh dosa, ya hidup saya itu dosa banget, BK. Kayaknya sudah kelam banget sebelum Tuhan itu panggil saya di tahun 2001. Nah, itu saya bukan hanya belajar, tapi karena saya sudah mendapatkan kasih dari Tuhan yang sedemikian, kenapa saya tidak bisa mengasihi orang? Kalau dulu bagi saya itu sukar untuk mengasihi orang. Saya hanya mengasihi diri saya waktu itu. Ya, saya itu hanya gitu. Jadi hanya ya sekedar friend aja. Hai begitu ya. Oke gitu aja. Tapi kalau untuk close friend nggak bisa. Saya sukar sekali. Saya nggak pernah punya close friend dari dulu. Iya. Karena itu saya takut disakitin. Ya, karena itu jadi saya ada suatu boundaries, saya set boundaries ya supaya close, tapi do not close enough, sebab aku tahu nanti kalau kamu terlalu dekat nanti kamu nyakitin aku, karena ini lagi, karena saya beranggapan lu di bawah standar gue, pasti lu akan sakitin gue gitu, seperti itu. Jadi aku terlalu high expectation for someone to love me gitu loh, seperti itu. Nah, dengan demikian aku jadi ini sehingga jadi eksklusif. Gitu. Nah, tapi ternyata bukan eksklusif yang sebenarnya yang Tuhan kehendaki. Malah justru aku itu yang paling rendah, yang paling hina, rendah. Nah, dengan demikian saya melakukan dosa semuanya, dan Tuhan yang luar biasa, yang maha tinggi itu, dia tetap mau menjamah saya, bukan hanya menjamah, malah mengangkat,
dengan lumpur semuanya, dia tangannya berlumpur dan itu mengenai jubahnya yang putih dan bahkan dia memeluk saya. Nah, itu kan sesuatu yang luar biasa gitu ya. Nah, kalau Tuhan aja sudah bisa mengasihi saya, orang yang penuh dosa, yang waktu itu saya tidak bisa menilai orang, menganggap orang itu baik atau benar, atau oh ya gini, saya merasa saya itu orang yang paling sombong, ya, merasa saya paling benar seperti itu. Tapi ternyata saya adalah orang yang menjijikkan bagi Tuhan. Dan Tuhan tetap mau mengangkat dan memeluk saya. Dari situ saya belajar, oh, this is the true love that I searching. Jadi kasih yang sesungguhnya yang aku cari selama itu. Saya cari di setiap laki-laki, saya cari nggak temu. Hanya ketika Yesus memeluk saya dan berkata, I am love you. I still love you. Even though I'm full of the sin, ya, even though aku penuh dengan lumpur dosa, but He still love me. Nah, itu amazing. Itu bukan amazing, itu a gift of love ya kalau itu ya. Nah, aku sudah mendapatkan itu. Jadi sejak tahun 2001 ketika saya mengalami hal tersebut, maka pemikiranku tentang love, tentang kasih itu langsung berubah. Dan dengan demikian aku juga melihat seseorang itu berubah. Kalau dulu kalau aku ngeliat dia rendah mah kayak gini, aku nggak mau lihat lagi, nggak mau ini. Tapi sejak Tuhan melihat saya yang rendah itu dan Dia tetap menerima saya, maka saya melihat sesama itu berubah langsung. Termasuk aku melihat orang tuaku. Waktu itu aku melihat orang tuaku itu karena ya orang tuaku itu orang kuno yang mungkin seperti itu, yang orangnya itu terbuka, yang ngomong tuh blak-blakan begitu ya, seperti itu, omong tanpa dia, ya itu orang kuno kan begitu ya. Nah, sometimes aku tuh merasa malu di antara teman-temanku gitu loh, ngerti kamu? Aku malu banget punya orang tua kayak gini gitu loh. Makanya aku nggak pernah ajak teman ke rumahku gitu loh, karena aku aja yang keluar gitu, karena aku malu keadaan rumah seperti ini. Nah, itu kayak ini nyesek banget bagiku gitu. Nah, setelah itu aku bisa menerima mereka, melihat mereka dengan kacamata yang berbeda. Hanya karena aku sudah diterima oleh Tuhan, diangkat oleh Tuhan, dipeluk oleh Dia. Dan kasihnya Dia itu yang berkorban itu otomatis memenuhi hatiku. Dan setelah memenuhi hatiku, barulah aku bisa mengasihi pertama orang tuaku yang benar, sesuai apa adanya, tanpa aku menuntut perubahan dari mereka. Itu aku bisa mengasihi mereka. Ya, tanpa nanti kalau orang tuaku baik baru aku mengasihi, enggak, tanpa menuntut perubahan dari mereka, baik itu orang tuaku, saudaraku, teman, aku bisa mengasihinya. Itu after I receive the gift of love from Jesus. Kalau itu kalau enggak dapat itu enggak mungkin. Barulah setelah saya menerima itu, baru saya bisa menilai atau saya bisa mengasihi orang tuaku, papi, mamiku dengan apa adanya, tanpa nuntut dia berubah, mereka berubah. Dan saya juga nggak malu ketika ada orang datang melihat misalnya mereka kalau TikTokan, kalau bicara itu dengan nada yang keras gitu ya, karena itu kan kebiasaan itu mereka. Biasanya saya malu banget kan. Itu nggak, ya inilah orang tuaku. Ini adalah kasih karunia, ini adalah gift dari Tuhan. Aku bisa dengan begitu aja. Itu sukar. Kalau dulu nggak mau aku terima kayak gitu. Berarti intinya memang pertama-tama kita harus menerima dulu kasih dari Tuhan, yang membuat kita, memampukan kita untuk mengasihi orang-orang di sekitar kita. Iya sih, benar. Aku juga ini ya, maksudnya seperti pernah terluka gitu ya, dan agak-agak sulit kayaknya untuk mengasihi orang. Dengan ya kalau ini aja deket-deket aja sih ya udah gitu. Tapi kalau untuk masuk dalam circle paling dekat agak susah tuh kayaknya. Seperti aku juga sempat ngalamin gitu. Dan aku masih struggling di daerah situ, karena memang benar-benar aku kayak close the door aja gitu. Aku tutup semuanya karena memang dulu sempat terluka gitu. Nah, mungkin bisa yaitu ketika kamu harus open your heart for the Lord Jesus first. Ya. Jadi biarkan Dia masuk ke dalammu seutuhnya, sepenuhnya. Jadi jangan separuh juga. Nah, itu waktu itu
aku baru separuh sebelum aku terima Tuhan Yesus tahun 2001, aku sudah katakanlah sudah Kristen ya, tetapi kan tidak full aku menerima dia. Jadi masih tetap ada kayak gap-gap kayak gitu seperti itu. Masih ada pikiran kita sendiri kayak gitu. Nah, ketika saya sudah open my heart full for Jesus ya, dan dia memenuhi saya, itu sudah nggak ada lagi. Nah, itu langsung immediate saat itu juga langsung change semuanya. Dan setelah itu juga, kalau dulu saya suka curiga, gampang curiga, ini orang mau deket sama saya ada apa ya? Itu saya mesti curiga kayak gitu. Kenapa ya? Kenapa dia deketin saya? Kenapa itu saya curiga? Tapi setelah dia memenuhi saya, kecurigaan itu hilang. Wow. Ya intinya benar, kalau kita harus menerima kasih Tuhan itu terlebih dahulu, sehingga kasih itu yang memampukan kita untuk mengasihi orang dengan kacamata Tuhan Yesus tentunya, bukan dengan. That's true love. Ya, that's true love. Wow, terima kasih Ibu. Sangat memberkati sekali kesaksian dan gimana Tuhan mengubahkan gitu ya, dari orang yang berdosa lalu diubahkan Tuhan menjadi seorang hamba Tuhan yang dipakai luar biasa. Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Ibu, terima kasih. Sama-sama Beka, senang sekali bisa berbincang dengan Beka hari ini. Puji Tuhan. Iya teman-teman, Bapak Ibu Saudara sekalian yang mendengarkan podcast ini, ingat pertama-tama yang harus kita lakukan adalah biarlah kita menerima kasih dari Tuhan, karena kalau dengan kekuatan kita sendiri nggak bisa. Jadi kita harus benar-benar menerima kasih Tuhan yang benar-benar, sehingga kita bisa mengasihi orang lain dengan kacamata Tuhan, bukan dengan kacamata kita. Sampai dulu di sini podcast kita hari ini. Thank you so much for your support. Jangan lupa like, subscribe, and share. Yes. Be ready for He is coming. God bless you all. God bless you.